Namaku Ayla. Usia 24 tahun. Aku menikah dengan Raka, lelaki yang dulu kukira akan menjadi rumah paling hangat untukku. Kami baru menikah 1 tahun. Saat aku mengetahui kabar bahagia itu aku hamil. 3 bulan usia kandungan. Saat aku memberanikan diri, memberitahu suamiku. Kukira dia akan bahagia. Kukira dia akan memelukku, menangis haru, atau setidaknya tersenyum. Tapi yang kudapat, hanya diam, tatapan dingin. Lalu, ia berjalan pergi meninggalkanku berdiri sendiri di ruang tamu. Aku bingung. Apa salahku? Beberapa jam kemudian, ibu mertuaku datang ke rumah. Tanpa salam, tanpa senyum, ia langsung menghampiriku, menatap perutku yang masih rata, lalu menuding wajahku dengan amarah. Kamu pikir anak ini akan menyelamatkan rumah tangga kalian? Jangan mimpi. Kamu itu pembawa sial. Sejak kamu masuk ke keluarga ini, usaha keluarga terus merugi. Sekarang, kamu malah bawa-bawa anak. Aku tertegun. Air mataku menetes tanpa bisa ditahan. Bahkan sebelum aku sempat menjawab, Raka muncul dari balik pintu, berdiri di samping ibunya, dan berkata kalimat yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Pergi dari rumah ini. Malam ini juga. Dadaku seperti diremuk. Tidak, ini pasti mimpi buruk. Aku hamil anaknya. Tapi dia malah mengusirku, tanpa penjelasan, tanpa rasa kasihan. Tapi aku gak punya tempat tinggal. Raka, aku hamil. Anakmu, anak itu bukan urusanku, katanya, singkat. Seperti itu saja. Hancur. Seluruh dunia terasa gelap. Dengan koper kecil dan tubuh gemetar, aku melangkah keluar dari rumah yang dulunya kusebut rumah tangga. Hujan turun saat itu. Deras, dinginnya menusuk hingga ke tulang. Seolah langit pun tahu betapa hancurnya hatiku malam itu. Aku duduk di halte kosong. Perutku mulai terasa perih. Aku menangis sejadi-jadinya, memeluk perutku yang baru mengandung 3 bulan. Nak, maafkan mama. Mama janji akan jaga kamu, walau kita nggak punya siapa-siapa. Dan di tengah dingin malam, di bawah lampu jalan yang redup, aku bersumpah 1 hari nanti, aku akan bangkit. Aku akan buat mereka menyesal, karena telah menendangku saat aku paling rapuh. Malam itu terlalu sunyi, terlalu dingin, dan terlalu menyakitkan. Aku duduk di trotoar pinggir jalan, di depan halte tua yang catnya sudah mengelupas. Hanya beralaskan jaket tipis yang kubawa dalam koper kecil. Perutku terasa nyeri, bukan karena kontraksi, tapi karena tekanan batin yang menghantam lebih keras dari apapun. Lampu jalan di atas kepalaku berkedip-kedip, sesekali mati, lalu menyala lagi dengan suara listrik berdesis. Mobil-mobil melintas cepat di depanku, seolah dunia masih berjalan. Tapi hidupku terasa berhenti di situ. Aku memeluk perutku. Hujan turun makin deras. Airnya menyusup ke sela-sela jaketku, membuat tubuhku menggigil. Tapi aku tak bergerak, tak punya tujuan, tak punya tempat untuk pulang. Tak ada satupun orang yang bisa kutelpon. Keluargaku di kampung sudah lama memutus hubungan sejak aku menikah diam-diam dengan Raka. Teman, semua menjauh sejak aku jadi istri orang kaya. Dulu, aku pikir aku menang dalam hidup. Ternyata, aku hanya sedang menunggu untuk dijatuhkan. Air mataku mengalir deras, menyatu dengan air hujan. Aku memeluk lututku, berusaha menahan rasa sakit yang tak tahu harus disalurkan kemana. Lalu, suara dalam kepalaku mulai berbisik. Kalau kamu mati di sini, siapa yang peduli? Aku menggeleng. Tidak, tidak. Kalau kamu menyerah sekarang, siapa yang akan jaga anakmu? Pikiran itu membuatku tersadar. Aku tak boleh kalah. Bukan sekarang. Bukan untuk orang-orang yang membuangku. Aku harus bangkit. Harus bertahan demi anak ini. Tapi malam itu masih panjang dan perutku mulai perih. Seseorang lewat dan sempat melirik, tapi hanya berlalu begitu saja. Tak ada yang peduli pada seorang perempuan hamil yang basah, kuyup, dan menangis di jalanan. Sampai akhirnya, seorang wanita tua menghentikan langkahnya. Dia mengenakan jas hujan lusuh dan membawa kantong belanja plastik. Awalnya, aku kira dia hanya akan lewat, tapi dia berhenti, menatapku, lalu tanpa berkata apa-apa, mengulurkan payung dan selembar plastik besar. Nah, sini. Duduk di bawah ini dulu, nanti masuk angin. Kamu hamil kan? Aku terkejut. Untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa dianggap manusia. Iya, Bu, jawabku lirih. Tak kuasa menahan tangis. Wanita itu tersenyum kecil. Matanya penuh iba, tapi tidak merendahkan. Ia lalu duduk di sampingku, ikut basah karena hujan. Dari dalam kantong plastiknya, ia mengeluarkan roti sobek dan segelas teh botol hangat. Saya nggak punya banyak, tapi kamu bisa tidur di warung saya malam ini. Nggak aman di jalanan kayak gini. Malam yang awalnya kutakutkan,
akan jadi malam terakhirku. Berubah jadi malam yang menyalakan kembali secercah harapan. Namanya Bu Rini, pemilik warung kecil di ujung gang. Dan dia akan menjadi orang pertama yang membantuku berdiri kembali. Subuh itu, aku terbangun karena aroma seduhan kopi dan suara kompor gas dinyalakan. Langit masih gelap, tapi warung kecil milik Bu Rini sudah menyala terang oleh lampu bohlam tua yang menggantung dari langit-langit. Bambu, aku masih tidur di lantai, beralaskan tikar, dengan jaket tipis sebagai selimut. Tapi, untuk pertama kalinya sejak diusir, aku merasa hangat. Bukan karena ruangan kecil itu, tapi karena keberadaan seorang ibu yang bahkan tak mengenalku namun memberiku tumpangan dan rasa aman. Pagi nak, sapa Bu Rini sambil menuang air panas ke dalam termos. Tidurmu nyenyak? Aku hanya mengangguk. Suaraku tercekat karena haru. Setelah sekian lama, ada yang peduli. Kalau kamu mau, bantu ibu jaga warung. Ya, nanti siang, kita bersih-bersih. Biar kamu punya tempat tidur yang lebih enak. Aku menatapnya tak percaya. Aku, yang sudah diusir, dibuang, disalahkan, kini ditawari pekerjaan dan tempat tinggal oleh orang asing. Aku mengangguk. Dan disitulah semuanya mulai berubah. Hari-hari berikutnya, aku membantu Bu Rini menjaga warung. Warung kecil di pinggir gang sempit. Pelanggan tetapnya kebanyakan tukang becak, pemulung, dan anak-anak kecil yang jajan dengan koin receh. Tapi justru dari tempat kecil itulah aku mulai bangkit. Bu Rini memperlakukanku seperti anak sendiri. Ia bahkan membelikan vitamin ibu hamil dari hasil penjualan warung. Kamu gak sendiri, Ayla. Dunia ini masih punya orang baik. Setiap malam, aku merenung sambil memeluk perutku yang kian membesar. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku harus punya masa depan untukku dan anakku. Suatu malam, aku iseng meminjam ponsel lama milik Bu Rini dan mulai menjual makanan warung secara online lewat aplikasi. Kupotret satu persatu. Gorengan, nasi uduk, kopi hitam, lalu kutulis caption sederhana. Jual makanan rumahan, murah, bersih, halal. Untuk bantu ibu saya tetap semangat di usia senja. Awalnya hanya 1-2 pesanan, tapi setiap kali pelanggan puas, mereka memberi bintang 5. Dari situ, aku belajar tentang pemasaran, belajar menulis dengan hati, belajar bahwa kejujuran dan kerja keras punya jalan pulang. Tak butuh waktu lama, akun warung online kami mulai dikenal. Beberapa orang mulai datang langsung ke warung setelah melihat ulasan positif. Aku mulai ditawari kerjasama. Bahkan, seseorang dari media lokal menghubungi kami untuk wawancara. Kami ingin meliput kisah warung sederhana yang berkembang lewat internet. Dan saat itu, aku sadar, titik balik hidupku sudah di depan mata. Aku hanya perlu berjalan, walau perlahan, tapi pasti. Dari lantai warung yang dingin, dari tangan seorang ibu tua yang tak punya darah daging denganku, aku menemukan cahaya. Tangan-tangan kecil inilah yang kelak akan mengangkatku lebih tinggi dari yang pernah menjatuhkanku. Hari itu, aku merasakan nyeri luar biasa di perut bagian bawah. Sudah seminggu menjelang bulan ke-9, badanku lemah, nafasku pendek-pendek, tapi aku tetap membantu Bu Rini di warung walau hanya melayani dari kursi plastik, karena kaki sudah terlalu bengkak untuk berdiri lama. Tiba-tiba, air hangat mengalir dari bawah. Aku panik, tubuhku gemetar. Bu Rini langsung mendekat dan menahan tubuhku. Ayla, tahan napas. Kamu mau lahiran? Tanpa kendaraan pribadi, kami terpaksa naik becak motor ke puskesmas terdekat. Di tengah deru jalan, aku menggenggam tangan Bu Rini erat-erat, menggigit bibir menahan sakit yang rasanya seperti didesak-tusik dari dalam. Beberapa jam kemudian, tangis pertama itu terdengar, tangis nyaring, laki-laki. Bayiku lahir dengan sehat. Anakku, malaikat kecilku. Satu-satunya alasan aku tetap bertahan hidup. Aku memberinya nama Harapan, karena dia datang saat aku berada di jurang paling gelap hidupku, dan membawaku kembali ke cahaya. Wajahnya mungil, matanya tertutup rapat, kulitnya kemerahan. Tapi, pelukannya seolah berkata, "Mama, kita akan baik-baik saja." Malam-malam, setelah itu, tak mudah. Aku harus bekerja sambil menyusui, begadang, mengganti popok. Kadang, Harapan menangis tanpa sebab, dan aku hanya bisa menggoniongkan tubuh kecilnya sambil menangis juga. Kelelahan, tapi aku tak pernah merasa sendirian. Bu Rini sekarang, kupanggil. Ibu membantuku menjaga Harapan. Saat aku sibuk mengatur pesanan, ia menyusui dengan botol saat aku sedang mencuci piring. Dan setiap kali aku merasa lelah, cukup melihat wajah Harapan, maka semua rasa sakit hilang. Anakku, kamu harus tumbuh besar. Kamu harus jadi anak hebat. Dan Mama janji,
Kamu gak akan hidup dalam kesakitan seperti Mama. Di antara botol susu, tumpukan cucian, dan dapur yang penuh uap nasi, aku menyusun rencana. Aku tak bisa terus hidup hanya dari warung. Aku harus mandiri, harus kuat, harus sukses. Dulu mereka buang aku karena menganggap aku tak punya nilai. Sekarang, aku akan tunjukkan siapa yang sebenarnya tak bernilai dalam hidup ini. Setelah 1 bulan pasca melahirkan, aku mulai membuka usaha kecil. Sendiri, catering, rumahan khusus, makanan sehat untuk ibu hamil dan menyusui. Kupromosikan lewat media sosial dan aplikasi. Dengan ilmu seadanya, aku desain brosur digital. Kuperbanyak testimoni pelanggan. Dan secara perlahan, nama Ayla mulai dikenal di komunitas ibu-ibu muda. Mereka menyukai menuku, mereka menyukai ceritaku, dan mereka mulai membagikan usahaku kemana-mana. Pesanan datang dari luar kota. Beberapa influencer mulai memesan dan mempromosikan. Dalam waktu 4 bulan, aku bisa menyewa dapur kecil dan mempekerjakan 2 orang pegawai. Sambil menggendong harapan yang tertidur di dada, aku berdiri di depan dapur dan menatap langit senja. Di dalam dada, aku berkata dalam hati, tunggu aku Raka, tunggu aku. Bu Mira, satu hari nanti, kalian akan lihat siapa yang kalian buang. Dan waktu itu tiba, kalian akan menyesal seumur hidup. 3 bulan setelah membuka usaha catering sehat, hidupku benar-benar berubah. Apa yang dulu hanya mimpi, kini mulai menjadi kenyataan. Pesanan datang, bukan hanya dari tetangga sekitar, tapi juga dari luar kota. Bahkan, beberapa rumah sakit ibu dan anak mulai tertarik bekerja sama denganku. Aku masih tidak percaya. Seorang Ayla yang dulu diusir, saat hamil sekarang memimpin tim kecil dengan 5 karyawan dan dapur mandiri. Semua dimulai dari satu unggahan pelanggan bernama Citra, seorang influencer parenting dengan ratusan ribu pengikut. Aku coba catering sehat dari seorang ibu muda bernama Ayla. Ceritanya luar biasa, makanannya enak banget. Support UMKM seperti ini ya moms. @Citra Mom Life. Unggahan itu viral. Komentar membanjir. Follower Instagram usahaku naik drastis. Telepon berdering tanpa henti. Dalam seminggu, omzet naik 2 kali lipat. Aku sempat menangis sendirian di kamar saat itu. Bukan karena lelah, tapi karena aku sadar, Tuhan memang tidak pernah tidur. Aku mulai diundang ke berbagai acara komunitas ibu-ibu, seminar UMKM, dan bahkan acara TV lokal untuk menceritakan kisah perjuanganku. Setiap kali ditanya apa motivasiku, jawabanku selalu sama, anak saya, dan luka yang saya ubah jadi tenaga. Salah satu media nasional bahkan membuat artikel berjudul, "Diusir saat hamil, kini jadi pengusaha muda sukses." Kisah Ayla yang menginspirasi. Namaku mulai dikenal. Bahkan ada perusahaan besar yang menawarkan kerja sama paket frozen food sehat untuk ibu menyusui. Semua terasa seperti mimpi yang belum lama lalu terasa mustahil. Suatu sore, aku sedang duduk di beranda rumah kecil yang baru bisa aku cicil, sambil menggendong harapan yang sudah berusia hampir 1 tahun. Tiba-tiba, ada mobil hitam berhenti di depan pagar. Seorang pria turun dengan langkah ragu. Aku tahu wajah itu, Raka. Wajahnya tak seangkuh dulu, kini penuh beban. Matanya cekung, pakaian mahalnya tampak tak terurus. Di belakangnya, turun pula seseorang yang dulu paling kejam padaku. Ibu Mira, mantan mertuaku. Jantungku berdetak kencang. Harapan yang tertidur di pelukanku tampak tenang. Tak tahu bahwa di depannya berdiri 2 orang yang dulu membuang darah dagingnya sendiri. Raka menatapku penuh penyesalan. Ia menunduk, lalu berkata dengan suara serak, "Ayla, kami minta maaf. Kami tahu kami salah. Tolong, izinkan kami melihat cucu kami." Aku diam, menatap mereka dalam-dalam. Ingin marah, ingin berteriak, ingin memaki. Tapi aku hanya berkata pelan, namun cukup tajam untuk menusuk hati mereka. Waktu aku hamil dan butuh rumah, kalian buang aku. Sekarang, saat aku punya segalanya, kalian datang. Maaf, kalian kehilangan kesempatan jadi bagian dari hidup anak ini. Bukan karena dia tak butuh kakek dan ayah, tapi karena kalian tidak layak. Mata Ibu Mira berkaca-kaca. Raka mencoba memohon lagi, tapi aku peluk harapan erat-erat, lalu masuk ke dalam rumah dan menutup pintu perlahan. Dari balik jendela, aku melihat mereka masih berdiri di luar, tak tahu harus melangkah kemana. Dan saat itu, aku tahu, balas dendamku telah selesai. Bukan dengan membalas luka, tapi dengan membuktikan bahwa aku bisa berdiri bahkan jauh lebih tinggi dari mereka. Setelah hari itu, setelah aku menutup pintu dan membiarkan mereka berdiri di luar dengan tatapan penuh penyesalan, aku pikir mereka tak akan kembali. Tapi aku salah. Seminggu kemudian, Raka datang lagi
sendirian, tanpa mobil mewah, tanpa jas, tanpa Ibu Mira. Kali ini, dia naik ojek online dan berdiri di depan rumahku membawa kantong plastik berisi makanan bayi dan baju anak. Dia menatapku dari luar pagar, tak berani membuka suara. Aku menatap balik, lalu keluar perlahan. Harapan sedang tertidur siang. Aku berdiri di hadapannya, diam. Aku nggak datang untuk minta kembali, katanya lirih. Aku tahu semuanya, sudah terlambat. Aku cuma pengen lihat anakku sebentar aja. 5 menit pun cukup. Aku menghela napas panjang. Sebagian dalam diriku ingin mengusirnya, tapi bagian lain masih ingat bahwa di tubuh kecil harapan mengalir darah lelaki ini. Namun, kasih sayang tak bisa dipaksakan hanya karena ikatan darah. Harapan tidak kenal kamu. Dia tidak pernah dengar namamu. Waktu aku sakit saat hamil, kamu kemana? Waktu aku makan nasi basi, kamu di mana? Waktu anakmu menangis di tengah malam, siapa yang bangun? Kamu cuma ingin melihat hasilmu, bukan membesarkannya. Dia terdiam. Mata Raka memerah. Napasnya berat. Tangannya gemetar saat mengangkat kantong plastik itu dan menaruhnya di depan pagar. Ini cuma sedikit. Aku nggak tahu dia suka warna apa atau ukuran bajunya. Aku tidak menjawab, hanya menunduk. Lalu masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, giliran Ibu Mira yang datang. Tapi tidak seperti sebelumnya. Kali ini, dia datang membawa seseorang yang mengejutkanku. Adik perempuanku, Dina. Aku sempat bingung. Dina menjelaskan bahwa sejak berita tentangku viral di media, ia mencoba mencariku. Tapi karena semua akun sosial mediamu dulu terhapus, dia tidak tahu harus kemana. Sampai akhirnya, ia menemukan alamat catering dan datang bersama Bu Mira, yang ternyata diam-diam sudah merasa bersalah dan berniat meminta maaf lewat Dina. Aku dulu marah karena kamu menikah tanpa pamit, Kak. Tapi aku nggak pernah berhenti nyari kamu. Aku kangen dan bangga banget lihat kamu sekarang. Pelukan Dina malam itu menghanguskan sisa-sisa kebencian yang sempat mengendap. Aku menangis di pelukannya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa pulang. Sementara itu, Ibu Mira hanya duduk diam di teras. Wajahnya lelah. Ia tak lagi setajam dulu. Tak ada nada tinggi. Tak ada sikap angkuh. Hanya wanita tua yang kini hidup dalam beang-beang penyesalan. Ayla, aku nggak pantas minta maaf. Tapi aku tetap mohon, maafkan aku. Semua ini salahku. Raka hanya ikut keputusanku. Aku takut reputasi keluarga rusak. Tapi aku buta. Aku nggak lihat bahwa yang paling rusak sebenarnya hati seorang ibu yang sedang hamil dan dibuang. Aku menunduk, hening, lalu berkata, Bu, hidup sudah menghukum kalian cukup berat. Saya tidak akan menambahkannya dengan kebencian. Tapi saya juga tidak akan memaksa. Harapan mengenal orang-orang yang dulu membuangnya. Dia akan tumbuh, mengenal kasih sayang dari orang-orang yang benar-benar hadir untuknya. Hari itu, mereka pulang tanpa pelukan, tanpa pelampiasan air mata, tapi dengan kepala tertunduk dan hati yang patah. Dan sejak itu, mereka tak pernah datang lagi, karena mereka tahu rasa bersalah yang mereka tanggung sudah cukup membuat mereka menderita seumur hidup. Tahun berganti. Harapan kini berusia 3 tahun. Ia tumbuh menjadi anak ceria, sehat, dan cerdas. Matanya bersinar setiap kali memelukku, seolah berkata, kita sudah jauh, Ma, jangan lihat ke belakang lagi. Bisnisku berkembang pesat. Catering sehatku kini menjelma menjadi brand besar dengan karyawan puluhan orang dan cabang di beberapa kota. Aku mulai berbagi ilmu dengan para ibu tunggal lain, memberi pelatihan, membuka lowongan khusus untuk mereka yang dulu senasib denganku. Setiap hari adalah langkah baru untukku, bukan lagi pelarian dari masa lalu, tapi perjalanan menuju masa depan yang kubentuk dengan tanganku sendiri. Suatu sore, aku duduk di beranda rumah sambil melihat Harapan bermain di taman kecil. Ia tertawa sambil mengejar kupu-kupu. Di tangannya ada balon biru yang hampir lepas ke angkasa. Lalu, tanpa kusadari, air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Karena dulu, aku pernah berdiri di tempat tergelap hidupku. Dan kini, aku bisa duduk dengan damai, melihat masa depanku bermain di bawah cahaya matahari. Aku tak tahu bagaimana kabar Raka sekarang, atau Ibu Mira. Mungkin mereka masih menjalani hari-hari dengan wajah tertunduk. Mungkin mereka masih dihantui rasa bersalah. Tapi aku sudah tidak menyimpan dendam. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak terluka lagi
oleh hal yang sama. Aku tak pernah membalas mereka dengan kemarahan. Aku membalas mereka dengan kesuksesan, dengan membuktikan bahwa seorang wanita yang mereka buang bisa berdiri lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Dan untuk semua perempuan yang pernah merasa ditinggalkan saat paling lemah, aku ingin berkata, jangan mati karena disia-siakan. Bangkitlah. Bangkitlah dan buat mereka menyesal karena tak pernah menghargai kamu saat kamu masih di sisi mereka. Karena kadang balas dendam terbaik bukan dengan melukai balik, tapi dengan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Dan penyesalan akan tinggal di hati mereka selamanya.